کمکش کنه چرا کمکش نکرده اجازه مادرم مریضه. Sebuah film haru tentang kasih sayang dan perjuangan. Film ini mengisahkan kehidupan sederhana Ali dan adiknya Zahra yang berasal dari keluarga miskin. Ketika Ali kehilangan sepatu Zahra, mereka harus berbagi satu pasang sepatu secara bergantian untuk pergi ke sekolah. Dan inilah alur cerita filmnya. معلوم نمیفته پوشمش. خب میشه. Suatu pagi di Iran, seorang anak bernama Ali sedang memperbaiki sepatu adiknya yang rusak. Setelah itu Ali mendatangi toko sayur lalu menyimpan sepatu yang sudah diperbaiki di bawah tumpukan tomat. Dia pun membeli kentang sesuai perintah orang tuanya. Tetapi mentang-mentang yang beli anak kecil, pemilik melarang Ali mengambil kentang besar dan menyuruhnya untuk mengambil kentang yang ada di bawah. Tidak lama datanglah tukang rongsokan yang membawa barang-barang bekas dan dia tidak sengaja mengambil sepatu yang Ali simpan. Setelah itu Ali terkejut ketika melihat sepatu yang dia simpan sudah hilang. Seketika dia mencari-cari sampai tidak sengaja menumpahkan dagangan. Jelas si pemilik langsung kaget dan Ali mengatakan kalau sepatu adiknya telah hilang. Tetapi karena dagangannya berantakan, pria ini pun memarahi dan mengusirnya. Saat pulang ibunya sedang dimarahi pemilik kontrakan karena sudah 5 bulan belum bayar. Di rumah Ali sudah ditunggu oleh adiknya Zahra yang sumringah berharap sepatunya selesai diperbaiki. Tetapi di situ Ali jujur kalau sepatu Zahra telah hilang saat dia berada di toko sayur. Hal ini pun membuat Zahra sangat sedih. Ali pun meminta adiknya agar jangan menangis. Dia akan mencarinya lagi asalkan Zahra berjanji tidak memberitahu hal ini kepada ibunya. Ali segera pergi keluar dan tidak mendengar ibunya meskipun dia memanggilnya. Anak seumurannya sibuk bermain sedangkan Ali sibuk mencari sepatu adiknya yang hilang. Dia pun kembali mendatangi toko sayur dan sekali lagi mencarinya. Di situ Ali sudah yakin menyimpannya di tumpukan keranjang. Tetapi tetap saja sepatu Zahra tidak ditemukan. Bersamaan si pedagang mengetahuinya dan langsung mengusir Ali lagi. Saat di perjalanan pulang di sana Ali bertemu kerabat ayahnya. Ia lalu memberikan sekarung gula untuk dihaluskan di rumah. Lalu ketika sampai di rumah inilah ayah Ali. Dia bekerja menjadi pelayan di sebuah kantor. Dia juga kerja sampingan sebagai buruh penghalus gula. Di situ ayah Ali marah-marah tidak terima pemilik kontrakan memarahi istrinya. Diketahui istrinya baru melahirkan anak ketiga dan dokter melarangnya untuk bekerja. Bila perlu pulang kerja si ayah akan membereskan semua pekerjaan rumah. Dia tampak kesal dengan Ali karena tidak membantu ibunya. Dan apa tugas Ali di rumah kalau hanya makan, tidur, dan bermain? Kemarahan ayahnya itu karena kesulitan ekonomi dan tanggung jawab keluarga. Saat Zahra selesai menjahit pakaian, dia melihat sepatu kakaknya dan Zahra terlihat sangat kesal. Dia juga melayani ayahnya membuatkan secangkir teh. Ayahnya pun bilang jika sepanjang hari dia membuatkan puluhan teh untuk tamu, tetapi teh buatan Zahra lah yang terbaik. Namun tehnya tidak manis karena mereka kehabisan gula. Melihat di bawah banyak tumpukan gula, Zahra pun menyuruh ayahnya mengambil sedikit saja. Tetapi si ayah mengatakan ini adalah gula milik orang lain. Dan orang lain sudah mempercayakan pekerjaan ini untuknya. Mereka pun harus menjaga amanat ini sebaik mungkin. Ketika belajar karena takut ketahuan ayahnya, Zahra menulis pesan untuk Ali dan bertanya bagaimana besok dia sekolah kalau tidak ada sepatu. Di situ Ali pun mengatakan Zahra bisa sekolah menggunakan sandal. Mendengar itu Zahra kecewa dan mengancam akan memberitahu hal ini kepada ayahnya. Ali pun meminta adiknya agar sabar karena ayahnya tidak akan punya uang sampai akhir bulan. Dan dia punya solusi agar bergantian memakai sepatu miliknya dan Ali akan memakainya sepulang Zahra sekolah. Mendengar itu Zahra hanya diam dan mengetahui pensil adiknya sudah pendek. Ali pun memberikan pensilnya yang masih utuh. Esok harinya meskipun longgar, Zahra terpaksa memakai sepatu milik Ali. Dengan perasaan sedih, Zahra pun melangkah perlahan ke sekolah. Saat pelajaran olahraga, Zahra tidak percaya diri karena teman-temannya mempunyai sepatu yang bagus. Tetapi saat ada siswi yang terjatuh, ibu guru mengatakan kalau itu akibat sepatu yang dipakainya. Seharusnya mereka menggunakan sepatu olahraga. Namun sayang hanya sedikit yang memakainya sambil melihat ke arah Zahra. Di situ mulailah timbul rasa percaya diri dalam diri Zahra. کات ورزش کفش کتونیه
خب بهاره حالا شما نفر بعدی نفر بعد. Setelah usai pelajaran, Zahra pun berlari sekencang-kencangnya sedangkan Ali menunggunya di gang. Dan saat bertemu, Ali pun marah karena adiknya itu terlambat padahal Zahra sudah berlari tanpa henti. Ketika sampai di sekolah, Ali ketahuan oleh kepala sekolah tapi beruntung dia membiarkannya. Singkat waktu saat pulang mereka kembali berdebat karena Zahra yang lama membuat Ali terlambat ke sekolah. Melihat sepatunya yang kotor, Zahra pun tidak mau memakainya karena malu. Dan Ali pun menyarankan agar sepatunya dicuci saat ini juga. معلوم نمیفته پوشمش. خب میشه. Di momen ini sangat emosional karena menunjukkan kepolosan dan kepedulian Ali terhadap adiknya. Meskipun Ali merasa bersalah, ia berusaha mencari solusi, seperti berbagi sepatu dengan Zahra secara bergantian saat pergi ke sekolah. Adegan ini menjadi titik awal dari perjuangan Ali untuk menebus kesalahannya. Kemudian temannya datang mengajak bermain bola, tetapi Ali tidak pergi dengan alasan sedang sibuk membantu ibunya di rumah. Di malam hari ayahnya memuji Zahra dan juga Ali yang membantu pekerjaan ibunya. Dan si ayah berjanji jika nanti gajian masing-masing akan diberikan hadiah. Dan bersamaan tayangan di televisi memperlihatkan iklan sepatu yang membuat Zahra dan Ali terdiam. خوب میشید ایشان چه سالش که ماشاءالله استراحت کردید بعضیتون خیال پای بالا نرید قرار ادامه بدید. Tidak lama hujan pun turun. Zahra pun membangunkan Ali dan menyuruh segera membawa sepatu agar tidak basah. Esok paginya meskipun sedikit basah tetapi Zahra tetap memakainya. Lalu saat melewati toko sepatu, Zahra pun sangat ingin memiliki sepatu bagus seperti yang dipajang. Kemudian di sekolah saat itu sedang ujian. Zahra pun gelisah sambil bertanya sekarang jam berapa kepada ibu guru. Dia pun tergesa-gesa mengisi soal agar cepat pulang supaya kakaknya tidak kesiangan. Seperti biasa Zahra berlari sekuat mungkin. Tetapi saat di jalan sebuah insiden terjadi ketika sepatu sebelah kanannya copot masuk ke dalam selokan. Dia pun mengejarnya tetapi aliran air terlalu deras sehingga sepatu tersangkut dan Zahra pun menangis. Tidak lama pedagang datang menenangkan Zahra dan dia akan membantu mengambil sepatunya. Atas kejadian tadi Zahra kembali terlambat yang membuat Ali kesal. Ditambah sebelah sepatunya basah. Dan Zahra mengatakan sepatunya kebesaran sehingga jatuh ke selokan. Di situ Ali pun menganggap jika adiknya itu hanya beralasan. Dan Zahra yang kesal balik menyalahkan. Karena ini semua gara-gara Ali yang sudah menghilangkan sepatunya. Di situ Zahra pun tidak mau memakai sepatu Ali lagi. Dia menuntutnya agar segera menemukan sepatu yang hilang. Jika tidak dia akan memberitahu ayahnya. Dan Ali yang terpancing emosi pun mengatakan dia tidak takut kalau Zahra melapor ayahnya. Dan asalkan Zahra tahu ayahnya tidak akan punya uang sampai akhir bulan. Bahkan untuk sehari-hari ayahnya itu harus pinjam uang kepada orang lain. Dan Ali pun berharap Zahra dapat memahaminya. Saat sampai di sekolah Ali kembali ketahuan terlambat oleh kepala sekolah. Dia pun ditegur dan Ali membela jika rumahnya jauh. Lalu ketika melihat sepatu yang basah, Ali pun mengatakan jika dia jatuh ke selokan. Tetapi kepala sekolah heran karena celana Ali tidak basah ditambah kaos kakinya juga. Dengan alasan yang kurang masuk akal, kepala sekolah pun memakluminya dan menyuruh Ali untuk tidak mengulanginya lagi. Saat di kelas, Ali kembali diajak main bola oleh temannya, tetapi dia menolak karena katanya ibunya sedang sakit. Pak guru pun memberitahu jika hasil ujian sudah keluar. Dari semuanya hanya 15 siswa yang berhasil dan hanya ada 3 orang yang mendapatkan nilai tertinggi. Dan Ali adalah salah satunya. Betapa senangnya Ali mendengar kabar itu. Dia pun pulang dengan senyuman di wajahnya. Di jalan dia melihat Zahra yang akan mengembalikan mangkuk yang ibunya pinjam dari tetangga. Bisa kita lihat di situ Zahra masih marah. Dan Ali tahu Zahra tidak akan mengatakan tentang sepatu kepada orang tuanya. Lalu agar Zahra kembali tersenyum, Ali pun memberikan pulpen baru hadiah dari bapak guru. Dan raut wajah Zahra pun kembali bersinar. برای خود خودم نه میام. Esok harinya ketika di sekolah Zahra yang sedang upacara melirik-lirik sepatu teman-temannya. Sampai dia tidak sengaja melihat sepatu kesayangannya dipakai orang lain. Setelah istirahat, Zahra pun masih penasaran siapakah gadis yang memakai sepatunya. Dan dengan tatapan sinis dia pun akhirnya menemukan gadis itu.
Dia bernama Roya, seorang gadis pendiam dari kelas lain. Alih-alih menanyakannya, Zahra malah terdiam saat berada di sisinya. Begitu juga seusai mata pelajaran, Zahra diam-diam terus mengikuti Roya sampai ke depan rumahnya. Dan alhasil seperti biasa Ali jadi kesiangan dan kepala sekolah pun kembali menegurnya. Kali ini si bapak tidak memberi kesempatan dan menyuruhnya agar segera pulang, lalu menyuruh kembali bersama ayahnya. Di situ Ali menjawab jika ayahnya bekerja pulang besok sedangkan ibunya pun sedang sakit. Tidak mau mendengar alasan, kepala sekolah tetap menghukum Ali sebagai bentuk tanggung jawab seorang siswa. اجازه مادرم مریضه. Di saat bersedih dia pun berpapasan dengan gurunya. Beruntung guru mau menjelaskan jika Ali adalah murid yang berprestasi sangat baik dan patuh. Mungkin keadaan keluarganya yang mengharuskan Ali selalu terlambat. Mendengar itu kepala sekolah mau mengerti dan memberinya kesempatan kembali. Singkat waktu sore harinya Zahra menunjukkan kepada Ali rumah gadis bernama Roya yang memakai sepatunya. Bersamaan Roya keluar dan mereka pun segera sembunyi. Dan dari sini mereka menemukan fakta mengejutkan. Ternyata ayah Roya memiliki keterbatasan dalam melihat dan dia seorang pedagang asongan. Dan melihat itu Zahra dan Ali menyadari bahwa dia juga berasal dari keluarga miskin. Di satu sisi Zahra mungkin merasa kecewa, namun di sisi lain dia juga merasa iba dan memahami bahwa Roya membutuhkannya lebih dari dirinya. Lalu di malam harinya Ali membantu ayahnya bekerja menjadi pelayan. Dan bisa kita lihat si ayah pun menangis. Sebagai seorang kepala keluarga, ayah Ali merasa terbebani oleh kesulitan ekonomi yang dialami oleh keluarganya. Dia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, namun tetap saja merasa tidak cukup. Untuk itu sahabatnya membantu dengan memberikan peralatan yang sudah tidak terpakai. Rupanya si ayah berniat mencari peluang ke kota menjadi tukang kebun berharap mendapatkan uang tambahan. Kebetulan besok hari Jumat dan sekolah sedang libur, dan Ali diminta si ayah untuk menemaninya ke kota. Singkat waktu Ali dan ayah pun bersepeda ke kota. Perjalanan ini menjadi simbol harapan dan usaha seorang ayah yang ingin memberikan kehidupan lebih baik untuk anak-anaknya. Momen ini juga menunjukkan bagaimana Ali, meski masih kecil, dia sudah memahami arti kerja keras dan tanggung jawab dalam keluarga. Dan mereka pun telah sampai di perumahan orang-orang kaya. Satu rumah ayahnya datangi dan dia mencontohkan cara menawarkan jasa tukang kebun. Tetapi karena tidak terbiasa bicara dengan orang kaya, si ayah pun malah gelagapan dan sebelum satpam menegurnya mereka pun langsung kabur. Di rumah kedua lagi-lagi ayahnya malah grogi. Tetapi Ali yang cerdas mampu memahami kata-kata yang harus dikatakan kepada pemilik rumah. Meskipun si pemilik rumah saat ini tidak membutuhkan tukang kebun. Halo, بفرمی. شاخه درخت‌ها رو کوتاه می‌کنیم، همپاشی می‌کنیم، خاک باغچه‌ها رو درست می‌کنیم. Di saat ayahnya bingung, dia pun malah dikagetkan dengan seekor kucing besar. Padahal pagar itu pun tertutup rapat karena tidak biasa di lingkungan ini. Ayahnya pun lagi-lagi mengajak Ali segera kabur dari sana. Dan singkat cerita mereka pun tampak kelelahan. Dan Ali yang kehausan melihat keran nganggur langsung meminum air dari sana. Tiba-tiba suara anak kecil dari dalam rumah terdengar menanyakan siapakah di luar. Dan Ali pun mengenalkan dirinya. Begitu juga si anak yang berada di dalam. Ali langsung menanyakan apakah rumah ini butuh tukang kebun. Tetapi anak itu menjawab ayahnya sedang pergi bersama ibunya. Saat ini dia hanya berdua saja dengan kakeknya. Dan anak itu malah mengajak Ali bermain bersama. Tetapi ayah Ali memanggil karena mereka harus melanjutkan perjalanan. Dan siapa sangka di kejauhan anak itu bersama kakeknya memanggil-manggil Ali. Di situ si ayah pun begitu senang karena akhirnya ada orang yang mau memperkerjakannya. Si kakek pun memberikan tugas-tugas apa saja yang harus si ayah kerjakan. Sedangkan si kakek menyuruh Ali agar bermain bersama cucunya. Hingga pekerjaan ayahnya pun diselesaikan dengan baik. Si kakek disuruh memberikan uang seikhlasnya, tetapi si ayah malah menerima uang yang banyak karena katanya itu sebanding dengan pekerjaannya.
Lalu pada akhirnya Ali pun harus berpisah dengan teman barunya itu. Di jalan ayahnya sangat senang mendapatkan uang banyak. Dia bisa cuti sebulan daripada harus kerja lembur, lebih baik dia bekerja jadi tukang kebun. Dia bisa membeli setrika dan kulkas untuk si ibu. Begitu juga sepeda motor dan pakaian baru. Bahkan si ayah bisa membayar kontrakan dan menyewa rumah yang lebih besar. Tetapi Ali meminta ayahnya agar membelikan sepatu terlebih dahulu untuk Zahra karena katanya sudah rusak. Dan itu tidak seberapa. Si ayah juga berjanji akan membelikannya juga untuk Ali. Dan di jalan yang menurun tiba-tiba rem sepeda tidak berfungsi, sehingga Ali dan si ayah pun terjatuh. Yang pada akhirnya mereka pun harus menyewa mobil untuk pulang ke rumah. Di sini ini menunjukkan betapa sulitnya hidup mereka. Bahkan di saat mereka mulai melihat secercah harapan, tetapi tantangan tetap datang. Namun meskipun jatuh, semangat mereka untuk bertahan tidak padam. Hal ini semakin memperkuat pesan film tentang perjuangan, ketabahan, dan kasih sayang dalam keluarga. Singkat waktu saat pulang sekolah, Zahra tidak sengaja menjatuhkan pulpen pemberian Ali. Dan pulpen itu ditemukan oleh Roya. Segera Roya pun mengejarnya, tetapi Zahra tidak terkejar. Lalu seperti biasa mereka bergantian memakai sepatu dan Ali segera pergi ke sekolah. Di sekolah, guru olahraga mengumumkan jika akan diadakan lomba maraton antar sekolah yang diadakan oleh gubernur. Dan yang mau ikut lomba, para siswa harus mendaftar dan ikut seleksi. Mendengar itu semua siswa gembira, tetapi tidak dengan Ali sambil melirik sepatunya. Esok harinya Zahra yang sedang galau dihampiri oleh Roya. Dia pun memberikan pulpen miliknya yang terjatuh. Di situ Zahra yang tadinya murung berubah menjadi senyuman karena bisa melihat sepatu kesayangannya secara langsung. Di lain tempat, ayah Roya mendatangi toko sepatu dan minta bantuan dicarikan sepatu baru untuk gadis yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Bersamaan ayah Ali yang kebetulan lewat juga melihat-lihat sepatu baru. Ternyata ayah Roya membelikannya sepatu baru. Dan ibunya menukar sepatu bekasnya dengan sebuah keranjang ke tukang rongsokan. Setelah itu Roya bahagia dengan sepatu barunya. Kebetulan sepulang sekolah dia berpapasan dengan Zahra. Melihat sepatu baru, Zahra pun merasa cemburu. Dan dia bertanya kemanakah sepatu lamanya. Roya mengatakan kalau ibunya telah menukar sepatunya karena sudah sobek. Mendengar itu Zahra kecewa, tapi dia harus bisa menyembunyikan kekecewaannya itu. Kemudian Ali yang sedang belajar melihat para siswa yang ikut seleksi untuk perlombaan maraton. Sebelum pulang, anak-anak pun melihat hasil seleksi. Namun hanya 5-6 orang saja yang dipilih ikut perlombaan. Ali yang penasaran ikut melihat juga. Di sana tertulis juara 1 mendapat hadiah 2 minggu liburan dan 1 set pakaian olahraga. Juara kedua mendapatkan hadiah 2 minggu liburan dan 1 set perlengkapan sekolah. Sementara juara ketiga mendapatkan hadiah 2 minggu liburan dan sepasang sepatu olahraga. Melihat juara ketiga mendapat sepatu, di situ Ali pun berubah pikiran dan ingin ikut perlombaan. Dia pun masuk ke ruangan guru olahraga. Di sana dia memohon-mohon agar diikut sertakan dalam perlombaan maraton. Tetapi kesempatan untuk Ali tidak datang 2 kali karena seleksi sudah berakhir. Dan apapun alasannya, Pak Guru pun menolak permintaannya. Di situ Ali berjanji akan memenangkan perlombaan dan berlari sangat cepat. Tetapi karena Ali keras kepala dan Pak Guru yang melihatnya menangis membuatnya merasa kasihan. Yang akhirnya Ali pun dites kecepatannya. Karena terbiasa sehari-hari Ali selalu berlari bersama Zahra adiknya. Hal ini pun membuatnya tidak sulit. Dan guru olahraga pun tersenyum melihat kemampuannya. Segera kabar itu Ali sampaikan kepada Zahra jika dirinya terpilih ikut lomba lari maraton. Jika dia juara ketiga maka akan mendapatkan sepatu baru dan sepatunya akan diberikan untuk Zahra. Tetapi Zahra mengatakan jika hadiah sepatunya pasti untuk laki-laki. Dan adiknya itu diminta tak perlu khawatir karena Ali akan menukarnya dengan sepatu perempuan. Satu pertanyaan lagi, Zahra pun bingung. Kenapa Ali tidak menginginkan juara pertama atau kedua? Ali pun menjawabnya jika juara 1 dan 2 akan mendapatkan hadiah lain. Dan dia berjanji akan menjadi juara ketiga demi mendapatkan sepatu baru. Hingga tibalah di hari perlombaan. Anak-anak lain datang bersama orang tuanya dan memakai sepatu yang bagus.
Sedangkan Ali hanya sendiri ditambah sepatu yang dipakai adalah sepatu sehari-hari ke sekolah. Mereka pun akan berlari sejauh 4 km dan finish di seberang danau. Pria ini mengatakan untuk tidak saling mendorong apalagi berbuat curang. Kemenangan bukanlah segalanya, yang penting mereka bisa menjunjung tinggi sportivitas. Ribuan siswa dari berbagai sekolah pun berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Rute yang berbelok, turunan, serta tanjakan tak sulit dilalui oleh Ali. Dengan semangat dan motivasi tinggi, Ali pun teringat dengan adiknya. Dia mengingat kesalahan karena telah menghilangkan sepatu Zahra. Sampai-sampai Ali pun berada di posisi pertama. Tetapi dia kembali ingat dengan tujuannya yang harus juara ketiga, sehingga dengan sengaja Ali memperlambat lajunya dan membiarkan orang lain menyusul. Namun salah seorang dengan sengaja menariknya sehingga Ali pun terjatuh. Tetapi hal tersebut tidak membuat gentar dan Ali tidak membalasnya. Malah dia makin semangat dan berlari sampai guru olahraga dan kepala sekolah terus menyemangatinya. Hingga mereka pun sampai di garis finish. Dan bisa kita lihat Ali pun juara pertama. Di saat kelelahan, Ali bertanya apakah dia jadi juara ketiga. Kepala sekolah pun heran karena Ali adalah juara pertamanya. Sesuai janjinya kepada guru olahraga, Ali berhasil mengharumkan nama sekolah. Tetapi di situ Ali malah sedih karena gagal menjadi juara ketiga dan gagal memenuhi janjinya untuk Zahra. Lagi-lagi adegan ini begitu emosional karena menggambarkan usaha keras seorang Ali untuk membahagiakan adiknya. Tetapi akhirnya malah berakhir dengan hasil yang tidak sesuai rencana. Sepulangnya dari perlombaan, Ali pun terlihat lemas. Dan Zahra yang menyambut sambil tersenyum seketika berubah murung karena dia tahu kakaknya itu telah gagal. Ali pun membuka sepatunya yang sudah sangat rusak dan segera mencelupkan kakinya di kolam. Ikan-ikan pun menghampiri seperti sedang menghibur perasaannya. Dan rezeki pun akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Si ayah sedang berbelanja kebutuhan rumah. Begitu juga bisa kita lihat di sepedanya sudah ada sepatu baru untuk Ali dan juga Zahra. Film ini menyampaikan banyak hikmah dan nilai kehidupan yang sangat menyentuh. Dan beberapa pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah ketulusan dan kasih sayang dalam keluarga, pengorbanan dan keikhlasan, ketekunan dan kerja keras, empati dan kepedulian terhadap sesama serta harapan di tengah kesulitan. Meskipun keluarga Ali miskin dan sering menghadapi tantangan, mereka tetap berusaha dan tidak menyerah. Film ini mengajarkan bahwa selalu ada harapan dan kebahagiaan dalam bentuk yang sederhana. Keseluruhan film ini mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat mendalam, sehingga membuatnya begitu berkesan dan menyentuh hati banyak orang. Lalu sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.